tempat saya sederhana ini Pak Lambuton yang sangat fenomenal dan selalu ditunggu-tunggu setiap masukannya di YouTube. Saya lihat itu banyak sekali. Sebab setiap saya live pasti ada yang nanya di mana Pak Lambuton, ini apa, banyak sekali. Ya, karena keberanian menyampaikan sesuatu, apalagi semua viral, sering viral kan. Nah ini saya monitor Pak Jokowi Kebutuhan ya, kalau masalah itu. Hari ini? Ya. Bagaimana menurut Pak Lambuton, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yang dulu sempat di Prakadi, ya, sekarang menuju Buton? Jadi kalau saya melihat ini sebuah fenomena yang luar biasa, karena wilayah Indonesia ini sangat luas, ribuan pulau dengan tingkat pemerintahan tertingginya mulai dari negara, kemudian turun ke provinsi, turun ke kabupaten, dan Buton kebagian. Ya belum pernah diinjak oleh presiden apapun. Setiap hari pun masa kepemimpinan Jokowi sekarang mau masuk 10 tahun ibaratnya, dia berkunjung ke setiap, mungkin nggak akan kekejar kalau ya, semua daerah di Indonesia ini dikunjungi. Tapi Buton sekarang dikunjungi oleh presiden, masuk salah satu pertama kali. Jadi sejarah lah. Ya. Kira-kira ada kaitannya nggak itu dengan? Kalau saya melihat begini, yang pertama, ya sebagai orang Buton saya bangga lah dikunjungi oleh seorang presiden. Tapi yang kedua, bahwa 2020 saya pernah membuat surat terbuka yang isinya mengkritisi, mengingatkan bahwa apa yang sudah kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi ini banyak merugikan rakyat dan tidak berpihak pada rakyat. Sehingga saya koreksi ataupun saya kritisi bahwa itu sangat merugikan rakyat, tidak berpihak pada rakyat. Maka kalau tidak dirubah, maka sebaiknya saran saya Pak Jokowi mundur. Kalau tidak dirubah. Kalau tidak dirubah, karena ya, negara ini kan sangat luas. Iya. Negara ini kan ada 4, pemerintah, kemudian ada rakyat, ada wilayah, dan ada pengakuan negara asing ataupun hukum. Ya, internasional. Nah, jadi negara ini bukan punya pemerintah aja. Dan kita tahu di dalam undang-undang mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya. Dan kebebasan berpendapat pun dijamin oleh undang-undang. Nah, tidak salah saya sebagai seorang anak bangsa yang ingin negeri yang kaya raya ini dikelola dengan baik dan dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Kan begitu? Ya. Makanya saya buatlah surat terbuka. Dan ternyata direspon negatif oleh rezim. Sampai masuk penjara. Sampai saya dijemput dengan pesawat khusus, pesawat jet. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa ya? Saya merasakan naik pesawat jet itu baru kali itu. Biasanya kan kita naik pesawat domestik ya. Nah, ini pesawat jet yang saya selalu berkuasa sendiri di dalam. Hercules itu aja. Lebih kurangnya seperti itu. Nah, 2020 saya membuat surat terbuka dan saya harus konsekuensinya saya harus penjara. Kemudian setelah menjalani proses hukum saya keluar bulan Desember bulan 2020 juga. Ya 7 bulan saya di dalam. Iya. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu merugikan rakyat, janji-janji tapi tidak sesuai dengan janji kampanyenya, bertolak belakang, sehingga terakhir yang sekarang muncul kenaikan segala macam kebutuhan pokok. Mulai dari kenaikan minyak yang tidak masuk akal. Minyak goreng. Iya. Terus dari minyak goreng turun ke harga-harga bumbu dapur. Ya kan, cabai yang sampai 130.000 1 kilo waktu itu. Kan di luar akal sehat itu. Dan merembet sekarang ke BBM. Padahal Pak SBY sebelumnya Pak Jokowi pernah menyatakan bahwa untuk di 2022 ini tidak akan terjadi kenaikan. Beliau sudah menjamin. Tapi ternyata kenyataannya naiknya di luar batas kewajaran. Saya tidak tahu itu secara ahli-ahli ekonomi yang lebih tahu. Tapi memang parah naiknya, sampai 2000 lebih parah naiknya. Agustus kemarin, hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kaget. Tapi ada satu, kok Jokowi pakai pakaian adat kebesaran Kesultanan Buton. Punya keluarga nih. Saya melihatnya sesuatu hal yang saya anggap ini fenomenal gitu. Kira-kira pas Pak Jokowi pakai itu
mungkin nggak ya terlintas Ruslan Buton gitu ya? Saat itu saya belum terpikirkan. Enggak, Pak Jokowi kira-kira terlintas nggak ya? Iya mungkin. Nah makanya saya kaitkan dengan yang terjadi sekarang. Hari ini beliau ke Buton. Tadi saya sudah kunjungan presiden. Padahal belum pernah ada cerita presiden kunjungi Buton. Pernah dulu Soekarno. Bung Karno pernah. Setelah Bung Karno nggak ada lagi. Setelah itu Pak Jokowi. Ya. Yang saya tahu seperti itu. Jadi kunjungan kali ini saya kaitkan kembali mundur ke belakang pada saat beliau sini. Dia enggak menghadiri ataupun menjadi inspektur upacara pada saat 17-an hari kemerdekaan. Beliau menggunakan pakaian kebesaran kerajaan Buton. Itu suatu kebanggaan. Saya nonton itu yang 17-an ya. Seorang kepala negara yang adat istiadatnya di wilayahnya ini sangat banyak, tapi Buton kebagian pada saat itu. Nah sekarang beliau berkunjung ke Buton. Nah sehingga saya berpikiran, sekarang Pak Jokowi ini sudah menjelang akhir masa jabatan. Entah sampai nanti 2024 atau tidak, kita nggak tahu. Ya. Semuanya kehendaknya Yang Maha Kuasa. Tapi rakyatnya sekarang kan sudah banyak yang memprotes kebijakan itu. Ya, pro kontra di mana-mana. Pro kontra. Nah, yang menjadi pertanyaan saya bahwa kenapa beliau 17-an kemarin, baru beberapa bulan kemarin, baru 1 bulan kemarin pakai seragam pakaian adat kerajaan Buton, sekarang berkunjung ke Buton. Jadi pemikiran saya, mungkin beliau sadar, teringat dengan apa yang saya buat dalam surat terbuka 2020 itu. 2020. Kan orang tadi Ruslan Buton. Ya. Kamu pasti nanya, Ada. benar Betul, nggak ya? Betul. Nah, mungkin beliau teringat bahwa benar juga ya apa yang disarankan, yang dikritisi oleh Ruslan Buton. Kebijakan saya ini sudah melampaui batas. Jangan Pak Jokowi dia pelajari wilayah Buton. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, saya berharap begitu beliau sampai di Buton sana, ada sesuatu anugerah yang dijatuhkan sama Yang Maha Kuasa untuk wilayah Buton. Bukan itu, supaya pemikirannya dia bahwa apa yang saya sampaikan itu benar-benar terjadi saat ini. Jadi hari ini rakyat marah. Oke, banyak mungkin yang bilang rakyat yang mana, kan begitu? Ya bagi mereka-mereka yang mendapatkan keuntungan, yang mendapatkan makan dari kebijakan ini, pasti akan bertanya rakyat yang mana. Berarti tidak masuk bagian dia. Tidak masuk bagian dia. Tetapi bagi rakyat yang hari ini menderita, tersiksa dengan kebijakan ini, pasti akan mendukung apa yang saya sampaikan. Kan intinya kuncinya seperti itu. Makanya termasuk ini demo-demo BM. Kan kita kan demo nih. Ya. Ada yang bilang, bela rakyat yang mana? Saya bilang rakyat yang tidak mau BBM naik. Ya. Bukan rakyat yang ingin BBM naik. Maka saya sarankan ke Pak Jokowi, buat 2 kartu. Kartu merah itu berikan kepada rakyat yang mendukung BBM naik. Jadi kalau dia ke SPBU bawa kartu merah, harganya pasti 10.000. Nah kalau yang tidak mendukung BBM naik, kasih kartu putih. Jadi ke SPBU kasih kartu putih, harganya 7.650. Itu saya yakin nggak ada demo itu. Betul. Betul. Biar kelihatan rakyat yang mana, kan banyak nanya rakyat mana. Ini ide yang bagus. Enggak ada yang ribut dia. Ini ide yang bagus. Jadi yang merah untuk orang yang mendukung. Ya kan yang mendukung DPR pasti kan sudah mendukung. Jadi mereka harganya 10.000. 10.000. Mungkin tentara sama polisi tidak mendukung kali ya, tapi kan nggak berani ngomong. Kasih aja kartu putih, ya kan gajinya masih kecil. Iya, betul. Ya kan, nah rakyat yang mendukung BBM naik kasih kartu merah. Kalau saya begini malah, ini bagus, ini bagus juga. Coba nanti kita suarakan, mungkin Pak Jokowi tolong dengar ini. Iya. Ya saya sambil ketahui bicaranya. Nggak ada ribut tuh, nggak ada lagi demo. Mau demo apa lagi? Jadi orang-orang yang mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dikasih kartu merah. Langsung ada registrasi di situ, tempel, langsung lompat kayak KTP. Orang ini, ya. Jadi sebelum diisi bensinnya kan petugas BBM minta mana kartunya, kartu apa? Oh kartu merah 10.000 harganya. Iya. Kalau saya begini, kalau saya justru melihatnya begini. Bagi rakyat Indonesia atau anak bangsa yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat kecil terutama, itu diberikan ruang. Contoh, di setiap wilayah provinsi misalkan kumpul di tempat yang ditentukan. Contohnya di Jakarta ini sebagai ibu kota negara, entah di Monas misalkan. Ya. Tanggal berapa
yang mendukung kebijakan ini kumpul situ, kita lihat jumlahnya. Atau tanggal berapa yang tidak mendukung, yang merasa dirugikan, merasa ditindas, merasa dijolimi dengan kebijakan ini kumpul. Saya yakin semua orang akan terpanggil. Pasti yang tidak mendukung ini lebih banyak. Saya yakin. Dan ini aksi damai. Hanya kita untuk kotak-kotakan mendukung atau tidak sebenarnya rakyat ini. Dan atas nama rakyat dong. Atas nama rakyat dengan alasannya bagi-bagi BLT dan sebagainya. Dulu BLT kan dihina. Sekarang dipakai. Zaman SBY kan BLT dihina. Iya, sekarang dipakai. Sekarang dipakai. Kan harus sebenarnya menjilat tugas sendiri. Dulu zaman SBY naikkan BBM, banyak yang menangis. Kasihan rakyat, meronta-ronta. Nah sekarang naiknya udah wajar, tapi mereka tersenyum gitu. Kelompok itu. Ya kelompok itu. Nah, ini yang seru. Ini di mana sehatnya gitu. Nggak bisa kita bicara begini, bicara fakta realita, bukan kebencian. Bukan kebencian. Kita sayang dengan bangsa ini, sayang dengan rakyat ini. Kasihan, banyak yang menjerit di lapangan, banyak kalau turun ke jalan. Jadi BLT itu ternyata tidak kebagian semua. Tidak kebagian semua. Hanya judulnya. Karena contohnya ya, ini satu asrama ini kan rumah subsidi. Artinya rumah ekonomi ke bawah, ekonomi menengah ke bawah. Saya cari-cari di sini nggak ada yang dapat BLT. Ini juga nggak ada yang dapat BLT kan di sini. Nah, kira-kira data apa yang dipakai pemerintah ya BLT itu ya? Saya berani nggak kita adu data, misalkan mereka mengatakan bahwa sekian juta yang wajib berhak mendapatkan BLT. Saya berani tantang itu. Data itu di tempat saya banyak orang miskin ini nggak ada yang dapat BLT. Karena di dalam keterangan berapa sekian juta itu kan ada bahwa di kabupaten ini sekian ribu jiwa. Nah, sekian ribu jiwa itu terdiri dari kecamatan ini sekian, kecamatan ini turun lagi, desa ini sekian, RT ini sekian. Nah, kita ambil sampel aja. Misalkan salah satu RT kita datangin. Yang harusnya mendapat kotaan berapa ratus kakak yang harusnya mendapat, yang terdata. Kenyataannya di lapangan sesuai nggak dengan itu? Saya berani taruhan. Mudah-mudahan didengar ini ya pemerintah bahwa sekarang di tempat saya ini banyak orang miskin tidak dapat BLT. Ya, jadi faktanya di lapangan ada yang mestinya dapat BLT tidak dapat, ada yang mestinya tidak dapat. Ngerti ya? Nah, orang yang punya usaha, yang punya warung dapat, orang yang pemulung sampah nggak dapat di dalam satu RT yang sama. Kalau berani ada yang nantang, ayo kita tunjukin. Kira-kira salahnya di mana itu? Kok bisa seperti itu? Datanya fiktif, kalau menurut saya. Berarti harus di-cross-check dari data mulai tingkat desa. Harus terbuka dong, transparan dong. Udah kalau kita mau bahas tentang kejoliman, keserakahan dan lain sebagainya, sangat banyak. Kita bicara sumber daya alam yang ada di Republik ini. Ngerti. Sumber daya alam kita luas. Sungguh luar biasa. Semua apa yang ada di dunia ini ada di Republik ini. Kita punya. Ada. Tapi persoalannya semuanya bukan punya kita. Ya. Semua kita punya, tapi semuanya bukan punya kita. Kamu ngerti ya? Iya tahu. Apa yang nggak ada di Republik ini? Semua ada. Tapi bukan punya rakyat. Hanya dinikmati oleh sekelompok orang dan bangsa asing. Nah, ini persoalan yang perlu jadi jangan tersinggung. Pemerintah kalau kita ingatkan seperti itu harus tersinggung, harus terbuka. Harus, karena begini. Bagaimanapun abang ini kan pernah jadi komandan Satgas TNI, komandan membawa darat laut udara di Freeport. Mas Muli Parwa. Di sana bukan hanya emas, banyak. Jadi abang tahu lah isinya Freeport itu. Tapi kenapa Papua masih banyak orang miskin? Padahal tepatnya di Papua. Tikus mati di ada juga oknum pejabat Papua ada yang korupsi. Hukum yang korupsi. Kalau ada. Ya, setuju. Ya kan? Ya. Tapi jangan tutup mata dengan rakyat. Ya kita sudah bangun infrastruktur, oke sudah bangun infrastruktur. Tapi karena di sana kan abang 3 tahun. Jadi pendidikan jauh kurang memang pendidikan sampai harus kita lihat ada dari tentara ya, yang ngajar di pelosok-pelosok ngajar tuh. Pendidikan terbelakang tuh Papua. Padahal kaya raya wajar lah sekarang kan. Sedangkan pemberontakan di sana juga kenapa nggak bisa berhenti ya karena ada yang ngasih makan. Seperti itu yang terjadi di lapangan. Jadi Pak Jokowi sampai ke Buton ya.
Sampai. Makanya itu yang saya pikir, saya analisa sekarang mungkin beliau teringat dengan surat terbuka saya, dengan banyaknya eskalasi demo di mana-mana. Oh iya juga apa yang disampaikan Ruslan Buton kayaknya benar ini. Kenapa? Mungkin Pak Jokowi ini bisa jadi dia seorang pelupa. Jadi apa yang dia omongin dia lupa, apa yang besoknya dia lupa. Bisa jadi seperti itu. Kalau seandainya gini, tadi Pak Jokowi tiba-tiba teringat, kemudian mau diajaklah berbicara dengan timnya Pak Jokowi terkait bangsa ya, termasuk Buton lah dan sebagainya. Kira-kira tim Pak Ruslan Buton siap nggak kalau diajak diskusi terkait bangsa ini? Diajak oleh timnya Pak Jokowi? Sangat siap. Tapi persoalannya, ada kemungkinan nggak Pak Jokowi menerima tim oposisi yang ingin sama-sama kita selamatkan bangsa ini? Ya, kalau memang Pak Jokowi merasa bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden salah satu kelompok, saya pasti mau. Nah itu yang saya maksud. Jadi kemarin tanggal 12 kan kita ikut ke istana itu. Abang habis orasi, mungkin saya naik itu. Abang hampir pingsan. Nah itu. Pingsan kan kita nggak ketemu. Nah, saya sempat sampaikan, Pak Jokowi yang terhormat, ya kasihan rakyatmu. Tolong buka pintunya. Saya ngajak 10 orang tokoh untuk bicara pakai hati, menggunakan hati nurani. Dan saya jamin tidak akan terjadi tindakan anarkis dari mereka. Mereka orang-orang yang punya akhlak semua. Datang ini hanya untuk menuntut keadilan. Mereka datang ini dengan panas, dengan hujan hanya untuk menuntut keadilan sebagai rakyatmu. Tolong buka pintu. Kita mau bicara. Nggak usah banyak-banyak, 10 orang saya ajak. Gunakan hati nurani tentang kondisi bangsa kita saat ini. Tapi kan kenyataannya tidak. Dan terakhir kemarin demo tanggal 2 hari 3 hari yang lalu ya, 23 ya. 23. Itu dibuka pintunya. Namun hanya menerima beberapa orang, tapi diterima oleh atas negara kalau nggak salah. Oh, ya. Kalau menurut saya, kalau benar-benar seorang Pak Jokowi ini seorang yang betul-betul merakyat, kan di mana-mana kalau di kampung dia betul-betul membaur dengan rakyat. Lah di sini pun sama tunjukkan, nggak usah takut, nggak akan diapa-apain. Saya jamin kalau ada yang berani aneh-aneh gitu, ya, itu udah pelanggaran berat. Ini kepala negara harus dilindungi. Kita mau bicara, terimalah, gitu. Abang itu sempat berpikir begini, seandainya ya pemerintah Jokowi mau duduk sama-sama ngurus negara yang besar ini, jangan hanya menerima oposisi dari kalangan partai. Betul. Tapi berikanlah mereka yang berteriak lantang demi keadilan dan kebenaran, seperti Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, ya, Pak Ruslan Buton. Ya, kalau saya juga mau diikutkan juga boleh. Kan kita kan tidak pernah makan orang ini ceritanya, ya kan? Saya yakin orang-orang yang mengkritik pemerintah itu pasti ada solusi yang akan diberikan. Yeah. Tidak serta bukan berarti kita ini dengan banyak pangkat mayor, kapten hanya karena mungkin Habib. Oh, tidak bisa, jangan pandang begitu, karena setiap orang lahir itu dilengkapi dengan pemikiran masing-masing. Kalau Pak Jokowi memang merasa sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia, seharusnya dia menerima mewadai semua. Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Pak Ruslan Buton, ya saya, Pak Kolonel Sugeng Waras. Ya kalau memang harus 50 orang masuk ke sana. Diskusi ada siapa lagi nih? Bang Refli Harun. Siapa lagi? Said Didu. Bang Said Didu. Ada siapa lagi? Banyak. Dr. Anton Permana. Dr. Anton Permana. Dudukkan apa maunya. Kita kasih solusi kok. Bukan untuk merongrong. Bukan untuk merongrong. Sudah dibahas tadi kan? Hanya kembali lagi satu kekhawatiran muncul. Ketika itu terjadi, ya biasalah anak bangsa ini kan, berbagai macam sumber bermacam karakter, warna, pemikiran. Wah, itu datang lagi mereka mau nyari panggung. Nyari jabatan. Saya tegaskan, saya sudah selalu berbicara dimanapun, saya harus bilang. Cari nama. Saya itu bukan orang yang tipikal mencari panggung, bukan tipikal orang penjilat. Tujuan kita ini menyelamatkan bangsa. Karena apa? Yang menikmati bangsa ini anak cucu kita. Betul. Bukan kita sendiri. Dan kedua, kalau
ini bangsa ini dikelola dengan baik, pasti rakyatnya tidak akan seperti ini. Iya. Ini sebentar lagi kompor mau diganti, kompor tabung gas mau diganti menjadi kompor listrik. Ini udah penindasan ini, udah masuknya penindasan. Mati lampu orang nggak bisa masak. Dan saya sampaikan, saya tidak akan pernah mencari muka untuk geser sana geser sini untuk mencari posisi jabatan. Dan saya pernah sampaikan bahwa kalaupun saya diminta kamu mau jabatan apa, Ruslan, saya minta satu jabatan yang belum pernah ada sebelumnya. Eksekutornya pengkhianat bangsa. Itu aja untuk saya. Mantap. Gitu. Mantap. Janganlah, kalaupun saya harus jadi apa, kalau mereka menilai saya pantas di situ ya silakan. Tapi bukan saya yang meminta. Ya. Tapi kalau saya disuruh minta, saya minta satu jabatan yang belum pernah ada sebelumnya. Eksekutor pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena para pengkhianat bangsa lah yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Tukang jagal lah, profesi jagal Ya. di Arab Saudi. Nggak ada masalah. Mungkin saya berdosa, tapi itu adalah sebuah karena kita menyelamatkan anak cucu kita. Kalau tanpa pengkhianat, tanpa penjilat begini, kayaknya begini akan makmur. Di Arab Saudi kan yang bagian jagal kan non pemerintahan. Nah, Yang saya mau sekali itu saya minta. Ada ceritanya itu. Mudah-mudahan didengar, mudah-mudahan Bagaimana bukan jagal. Iya. Jadi itulah yang terjadi di bangsa kita saat ini. Jadi semuanya tentunya prihatin. Kalau kita anak bangsa dengan kondisi sekarang terus kita hanya berdiam, berarti kita bagian daripada ya pengkhianat bangsa. Tidak peduli dengan bangsanya. Dan saya tidak ingin masuk dalam golongan itu. Iya. Saya tidak ingin hanya menjadi penonton ketika negaranya tertindas, rakyatnya tertindas, dan rakyatnya terjajah. Terus kita jadi penonton, kayaknya sia-sia hidup ini. Jadi abang sering pernah mendengar. Jadi kita berdua termasuk katanya orang yang sakit hati sama angkatan darat. Sebenarnya salah kawan. Salah mereka berpikir. Kami tetap cinta sama angkatan darat. Itu institusi kami dibesarkan. Nggak bisa kita besarnya dari situ. Cuma kami tidak suka dengan yang namanya penjilat yang terus orang yang menjual aset bangsa kita. Itu yang kita tidak suka kawan. Bukan institusinya. Bukan institusinya. Institusinya kehormatan. Makanya kita pakai simbol-simbolnya. Kita masih pakai baret ini. Walaupun mungkin baretnya ya tulisannya peta ya. Tapi itu simbol-simbol jiwa militer kan begitu. Militer. Itu nggak bisa ada yang bisa menghalangi. Apalagi yang tidak pernah jadi tentara banyak ngomong begini-begini. Belum pernah ngerasakan perang, aduh. Apalagi Belum pernah dengar desingan peluru itu ya. Kemarin kita sakit hati itu ada salah satu anggota Dewan Tohma begini-begini sakit hati. Harusnya ini anggota Dewan kayak gini nih dibawa ke Papua dulu nih. 1 bulan lah. 1 bulan berbifak di sana. Berbifak masuk hutan, hujan-hujan ada malaria ya kan. Dihajar sama malaria aja dulu, nggak usah dulu malarianya dulu. Terus dingin kelaparan, mau jalan juga bingung. Nah itu dulu lah. Orang hanya pintar berbicara. Memang sekarang itu, memang tempatnya seperti itu. Aduh. Luar biasa. Ya, kita berharap memang lah si BM ini turun ini. Harus turun. Iya. Kalau enggak, saya yakin tidak ada yang bisa membendung kemarahan rakyat, membendung kemarahan rakyat. Ini akan berkepanjangan. Pemikiran saya, prediksi saya. Kenapa? Kita udah masuk ke rakyat-rakyat tingkat bawah, mulai dari ojol, sopir angkot, kemudian ke pasar-pasar, semuanya menjerit. Karena gini, dari 7.650 naik jadi 10.000. Tau rasa berat. Dulu zaman SBY kan tidak sampai 1.000. Enggak apa naik 500. Itu turun ke jalan semua. Iya. Nah ini kan persoalan. Ini 2.000 lebih. Ini persoalan. Benar juga, setuju juga tadi. Kalau orang-orang setuju itu dikumpulin, dikasih data gitu. Di data mana ada yang mendukung? BBM naik, siapkan kartunya. Kartu merah. Kayak elektronik itu. Jadi kalau dia connect ke SPBU langsung ada namanya di situ lengkap. Muncul namanya. Oh, ini kartu merah. Harganya 10.000 kan? Nah, kalau perlu naikkan untuk nutupin yang 7.500, naikkan dia. Naikkan 12.500. Kira-kira teriak. Gantian dia teriakan dia. Jadi sulit kita mau mendapatkan keadilan. Adil itu sesuatu hal yang sangat sulit. Cara adil. Kita bagi uang 100.000 menjadi 50 untuk anak 2 orang itu, yang anak SD dengan anak SMA pasti dua-duanya lo nggak adil kok sama. Kan gitu. Tapi terkadang juga ada begini. Abang kan sering juga mengkritik kebijakan Jokowi ini. Keras. Tapi di satu sisi kan kayak di Makassar, di Sulawesi Selatan, ada rel kereta api
adanya kan di zaman pemerintahan Jokowi. Pada saya bilang terima kasih Pak Jokowi, abang langsung dibilang kadrul, cebong. Hal yang baik kita dukung, Ya. tapi yang tidak baiknya ya kita Kritik. harus kita ingatkan ini sudah tidak baik. Iya. Ya. Siapa yang bisa menyangkal pembangunan infrastruktur di mana-mana? Ya. Tapi yang menikmatinya siapa? Hmm. Bandara di mana-mana, harga tiketnya udah nggak kebeli sama orang yang kemampuan Kecil, ekonominya ya. tinggi juga. Jadi untuk apa? Hmm. Tol di mana-mana, tapi orang yang punya kendaraan sendiri mau ke sana itu habis di tol juga uangnya, habis biaya tol juga. Apa belum macet? Belum macetnya, belum apanya. Jadi untuk apa itu semuanya yang dibangun? Habis-habisan anggaran dari hutang lagi. Hmm. Jadi kan yang realistis lah. Jangan memaksakan terlalu nafsu untuk membangun, tapi tidak melihat nanti ke bawah. Kan begitu. Betul. Tapi ada juga bersyukur ya sepanjang sejarah kepresidenan setelah Bung Karno baru Pak Jokowi yang masuk ke Buton ya. Ya, yang saya tahu seperti itu. Yang saya tahu seperti itu. Karena dulu masih zaman Kesultanan. Oh jangan Sultanan. Ya, karena Buton itu bergabung dengan NKRI setelah tahun 61. Oh setelah 61. 1961. Setelah Madura. Yang terakhir kan Papua. Terakhir kan Papua. Nah, sebelum Papua itu Buton. Sebelumnya Madura tahun 52 kalau nggak salah. Nah, Buton 61. Sebelum itu kan dia masih Kesultanan. Dan keunikan daripada Kesultanan Buton itu sendiri, dia 1000 benteng, negeri 1000 benteng. Dan bentengnya dibangun oleh rakyatnya, bukan peninggalan Jepang atau Belanda. Artinya Buton itu salah satu wilayah yang belum pernah dijajah. Belum pernah dijajah Belanda. Hanya Kerjasama. Nah, kemudian undang-undang dasar yang kita punya, kemudian ada Pancasila yang kita punya. Nah, itu satu keunikan juga. Itu ada di dalam martabat 7 punya Kesultanan Buton. Punya undang-undangnya Kesultanan Buton. Isinya itu ada di dalam martabat 7 itu. Dan Buton menyelenggarakan pemerintahan secara konstitusional salah satunya di Buton. Kenapa? Rajanya pernah digantung, pernah dihukum mati, sultannya, karena melakukan pelanggaran hukum. Itu di Buton. Dan dia bukan berdasarkan keturunan, dipilih oleh DPR-nya. Oh gitu ya. Iya. Itu keunikannya di Buton. Makanya kalau Pak Jokowi sekarang dia ke Buton, mudah-mudahan ada sesuatu yang dia dapatkan di sana. Kalau pikirannya baik, pasti akan baik. Tapi pikirannya buruk, ya pasti akan terjadi hal yang tidak baik. Karena ada cerita ini di medsos. Di mana contoh nih Pak Jokowi memeriksa meteran listrik, tiba-tiba listrik naik. Ya. Kan ada kekit begitu. Betul. Oh, apalagi ya? Adalah beberapa cerita. Nah kira-kira Pak Jokowi ke Buton itu dalam rangka apa ya? Ya kembali lagi, kalau saya melihatnya mungkin dia teringat dengan surat terbuka saya. Mudah-mudahan positif ya, Mudah-mudahan positif. Begitu sampai sana dia merenung dan oh iya benar juga. Bukan berarti saya terus diajak kerjasama, bukan. Kalau diajak kerjasamanya untuk kembali membangun bangsa, ya mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau diajak kerjasamanya untuk menjadi pengkhianat bangsa, mau 1000 kali. 1000 kali. Saya lebih memilih penghuni api neraka yang paling jahanam. Kalau itu saya terima, menjadi pengkhianat bangsa. Mending sengsara kayak gini pakai motor kemana-mana. Tapi kita nikmati kehidupan. Apa nikmati 5 tahun. Gitu. Ya, karena kalau kita mau jadi penjilat ya mungkin dari segi ekonomi mungkin cukup kalau mau jadi penjilat. Tapi jiwa kita kan bukan di situ. Betul. Ya kan? Ya. Tunduk kepada orang, tapi orang itu tidak sesuai dengan amanah. Betul. Gitu. Jadi itu disampaikan para ulama-ulama kita. Kan begitu. Ya. Apalagi ini BBM sudah, masalah politik paling kita ikut meramaikan dan melihat, ya kan? Bukan orang yang pandai berpolitik masalahnya. Iya, karena katanya politik itu pagi ikan asin, siang telur, malamnya sudah masuk ke donat. Kacau. Seandainya
ada rakyat meminta, ada partai yang meminta masuk jadi anggota dewan, gimana Ruslan? Ada beberapa teman-teman saya tidak alergi dengan partai. Ya. Sekarang ini kalau saya melihat partai yang berpihak pada rakyat itu hampir sudah tidak ada. Nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Maka untuk saat ini saya belum tertarik. Lihat dulu. Ya, kita pelajari nanti ke depannya akan seperti apa. Tapi untuk saat ini dalam kondisi sekarang, jangankan saya berpartai. Saya diberikan posisi jabatan, udah kamu jadi bupati lah misalkan, atau jadi gubernur lah misalkan, dikasih SK tinggal duduk, saya nggak mau. Masih akan menjadi jomos kan? Ya, tunduk kepada kepentingan. Saya kalau misalkan jadi gubernur di Sulawesi Tenggara, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya usir semua TKA Cina keluar. Nah sekarang siapa yang mau menempatkan saya menjadi gubernur kalau kondisinya seperti itu? Satu server kita ini. Satu server kelam gitu kita ini. Sulawesi Tenggara itu basisnya Cina, TKA Cina. Udah ada namanya Kampung Morosi, ya kan? Ada perkampungan Morosi. Di situ ada warung-warung. Dan orang yang boleh berjualan di situ pribuminya harus bisa berbahasa Cina, berbahasa Mandarin. Miris nggak? Miris. Negara kita ini. Jadi kalau misalkan saya harusnya mereka yang berusaha mempelajari bahasa kita. Loh kita dipaksa untuk mempelajari bahasa mereka. Ini kan hal yang sangat tidak masuk akal. Dan ini terjadi. Jadi saya misalkan hari ini diusung untuk jadi gubernur misalkan dalam kebijakan yang seperti sekarang, berpihak kepada orang-orang asing sana, nggak bisa, bertentangan nantinya, berseberangan. Karena langkah pertama saya usir mereka. Kita manfaatkan pribumi kita, tenaga-tenaga lokal. Mereka juga punya kualitas. Bukan sembarangan anak bangsa itu. Sebelum ada teknologi juga orang sudah bisa nambah. Sudah pintar, dan banyak orang-orang Indonesia yang dibutuhkan di luar negeri. Kan kenyataannya seperti itu, faktanya seperti itu. Nah kenapa di Republik Indonesia tidak diberdayakan, malah banyak di PHK-kan? Ada adik saya bekerja di sana, di Morowali, dan harus keluar karena tidak kuat menahan perbedaan kasta. Nah, orang-orang pribumi makan dengan ompleng dan duduk sembarang terserah dia mau di mana. Tapi kalau bagi mereka pekerja-pekerja asing itu, ya prasmanan. Padahal kualitas pekerjaannya sama, volume kerjanya sama. Jadi perbedaan kasta itu terjadi. Belum saya cerita lagi yang di Maluku. Di Maluku ada satu pelabuhan yang mereka kuasai dari merebut lahannya rakyat. Ya kan dipaksakan dengan harga yang sangat murah, entah sudah koordinasi dengan pemerintah daerah. Dan rakyatnya mengadu ke saya, ini belum lunas Pak, tapi sudah dijadikan bandar lautnya mereka. Pelabuhan, dan pelabuhan itu khusus untuk mereka. Jadi TKA Cina masuk dari Luwu, kota Luwu, setiap minggu hari Kamis sudah charter kapalnya, kapal besar, itu langsung masuk ke pelabuhan gitu. Dan pelabuhan itu tidak boleh disandari oleh kapal lain, hanya untuk mereka. Ngeri. Maka saya bilang, kalau saya jadi pejabat daerah, entah itu bupati, entah itu gubernur, di wilayah saya harus steril, tidak ada TKA Cina. Harus steril. Nah, kalau semua daerah berani seperti itu, salah satu keselamatan negara terjamin. Karena ini jangankan itu di Aceh saja yang ketat begitu masuk. Aceh yang sangat ketat itu. Nggak usah ke sana, kita di Jawa saja, Jawa Barat tentang udahlah. Siapa yang bisa menutup ruang geraknya mereka? Mau cari di perumahan-perumahan, di apartemen-apartemen. Banyak. Di Solo mungkin itu aja karena kota-kota besar, tapi kayak di kampung saya di Ponto yang anti asing TKA Cina masuk kaget. Abang kan keluarga saya di Maluku Utara itu sangat banyak tambang. Ada di Pulau Obi, ada di Pulau Taliabu, ada di Halmahera. Itu rata-rata TKA Cina. Dan satu yang perlu kita waspadai, banyak dari mereka yang sudah berupaya untuk menikahi warga lokal, menikahi warga pribumi, entah itu nikah siri atau apa, yang jelas mereka menikah. Orang-orang kita ini kan
Ya kita tahu lah SDM-nya terbatas. Ya. Apalagi di kampung-kampung. Mereka menerima saja, yang penting ada cuan, ada uang. Hmm. Dan kemudian setelah mereka menikah, mereka juga beli tanah. Lalu otomatis tanah yang tadinya harga standarnya itu satu petak itu hanya sekian, Naik. mereka nawar dengan harga tinggi, ya mereka beli. Lepas. Rata-rata mereka punya kintal. Siapa yang tidak percaya, mari kita datang ke OBI. Mari kita datang ke Bukan tempat-tempat. hanya di Obi, mungkin di beberapa daerah udah ada gitu. Ya. Itu salah satu metode. Artinya begini, kembali lagi kita perlu ingatkan semua anak bangsa, semua komponen bangsa, sadarlah bahwa Tiongkok ini wajib militer, betul nggak? Iya. Wajib militer. Artinya orang yang sudah melewati usia 22 tahun itu pasti militer. Kita bisa bayangkan yang masuk di sini rata-rata di atas itu umurnya. Berarti mereka secara umum adalah militer. Sisa diaktifkan. Ya. Ini harus kita pahami. Begitu banyak volume kedatangannya mereka waktu di masa COVID, pandemi COVID yang begitu ketatnya dulu, kita harus pakai vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin 3. Mereka bebas keluar masuk. Harusnya belajar dari sejarah. Contoh nih, kenapa Jepang dalam waktu singkat bisa kenapa Jepang bisa dalam waktu singkat mengusir Belanda? Ya, tahun 1942. Itu ada gerakan sebelumnya. Ya. Beberapa tahun sebelumnya sudah ada gerakan Jepang masuk ke wilayah pendudukan Belanda waktu itu. Perwira masuk menyamar sebagai intel, ada yang menyamar sebagai pedagang. Nah, di situ kan melacak, oh Belanda itu begini. Makanya itu kenapa langsung Belanda dalam waktu yang sangat singkat langsung bisa diambil alih oleh Jepang. Karena sebelumnya sudah masuk mereka, ada yang jadi pekerja, jadi apa, itu intel. Infiltrasi duluan. Nah, di saat terjadi sekali gerakan, truk Belanda langsung kotak katir. Karena sudah ada sebelumnya di situ. Dari segi budaya mereka sudah masuk. Kartunya sudah kartu mati mereka, karena apa? Jadi Jepang itu sudah membangun sistem intelijennya di wilayah penduduk. Dan ini yang kita khawatirkan dengan masuknya TKI Cina. Ini kita terbuka semua. Bukan kita bicara kebencian, bukan. Tapi kecintaan kita terhadap bangsa ini yang memaksa kita untuk harus bersuara gitu. Ya. Saya selalu bilang gitu. Kalaupun hanya cuma darah dengan nyawa saya jadi taruhan, dengan jadi korban, saya jadi tumbal bangsa, saya serahkan gitu. Tapi kembalilah jalur yang sebenarnya bangsa ini. Supaya apa? Rakyat kita menikmati kemerdekaan itu. Gak ada yang melebihi Indonesia kekayaan alamnya, gak ada. Ini surga dunia Indonesia ini. Makanya kita nggak tahu nih Indonesia ini bertahan sampai kapan, karena kita dari berbagai suku, dari berbagai agama, berbagai ras, etnis menjadi sebuah bangsa, itu bangsa Indonesia. Ya. Kalau kita ambil bangsa Arab, hanya satu bangsa Arab terpecah menjadi sekian puluh negara, padahal dia bangsa disebut Arab. Dia itu saja bisa terpecah. Ya. Oke. Kita lihat lagi Uni Soviet yang adidaya, ya, terpecah. Nah, padahal Arab ini dari bangsa, sebuah suku kan, kita jadi bisa terpecah. Kalau kita kan bukan berdasarkan suku lahirnya Indonesia ini, Ya. tapi dari berbagai suku. Ya. Jadi kalau ini tidak cerdas dalam menyatukan bangsa Indonesia, saya punya keyakinan Tidak akan bertahan. Akan bubar seperti kembali ke suku-suku lagi. Entah itu apakah mungkin Bisa ke kerajaan? mungkin tidak berbentuk kerajaan kali ini, tapi dia akan membentuk negara-negara, kelompok-kelompok. Kalau tidak menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila, karena apa? Nilai Pancasila itu kan menyatukan kita. Betul. Untuk bangkit bersama kan. Nah, jika terjadi ketimpangan, contoh nih, sumber daya alam di luar Jawa, kayak di Papua, Kalimantan,
Tapi kan banyak masuk ke Jakarta hasilnya. Karena pengusahanya di Jakarta. Iya. Uang masuk ke situ, berputar. Betul. Tidak berputar di wilayah mereka nambang. Ya ada berputar paling gaji karyawan dan sebagainya. Iya. Nah ini kan akan menimbulkan rakyat akan semakin cerdas dan berpikir, kenapa sumber daya alam saya diangkut, tapi di sana yang kaya. Nah. Lihat Jakarta, apa pemasukan Jakarta kok bisa sampai kaya raya begini? Gedung-gedung pencakar langit. Karena semua pengusaha-pengusaha apa semua tambang berpusat di Jakarta, ngabisin duitnya. Coba habisin di wilayah masing-masing. Betul. Ya kan? Habis ngambil emas dari sini, nikmatinya di sini. Besarlah wilayah sini uangnya. Jadi tidak. Coba dihabiskan uangnya di tempat yang nambang. Saya yakin di wilayah itu pasti maju. Betul. Kita lihatlah Papua, Maluku, apa yang kurang? Kenapa penjajah Eropa masuk ke sana? Karena sumber daya alam. Kaya raya. Semua ada di sana. Hanya semuanya bukan punyanya kan? Sampai ada yang berpikir kita dijajah 350 tahun Pak. Itu sejarah bagi saya tidak kita tidak dijajah 350 tahun saya bilang. Karena Indonesia lahir tahun berapa? Tahun 1945 baru kita merdeka. Sebelumnya bukan Indonesia namanya. Dan raja-raja sultan-sultan di masa itu ada yang perang, ada yang kerjasama. Betul. Bukan Indonesia namanya. Nusantara bukan juga. Orang Butong mengatakan saya bukan Nusantara. Orang Makassar kami bukan Nusantara. Kami Makassar. Orang Bugis, orang Batak, orang Jawa. Itu kalau kita mau belajar sejarah. Jadi sebenarnya kita tidak dijajah 350 tahun. Coba kalau kita dijajah 350 tahun oleh Belanda, mungkin dari Sabang sampai Merauke sudah bisa bahasa Belanda itu. Benar gak? Tapi nggak ada yang bisa bahasa Belanda. Paling 1-2. Saat itu yang bisa berbahasa Jepang orang tua banyak. Yang bisa bahasa Belanda banyak. Banyak. Nah, waktu itu yang mengalami. Iya. Ya, kalau kita sekarang kan enggak. Tapi kan melakukan bahasa daerah. Iya, tetap bahasa daerah. Masing-masing. Benar kan? Iya. Makanya sejarah yang bilang kita 350 tahun dijajah Belanda nggak pernah sejarah saya. Hanya catatan sejarah dalam teori saja tulisnya seperti teori. Kakek saya katanya kan enggak. Kakek saya dari kerajaan Minang ikut Belanda itu tunduk ke Belanda tahun 1900-an. Suku ke sana nggak ada. Makanya kakek saya itu bukan orang Indonesia. Dia orangnya di Ponto karena belum ada Indonesia waktu itu. Iya. Jadi nggak masuk. Apalagi kayak Kesultanan Buton. Sultannya bukan turun temurun, lebih dipilih. Ini, ya mudah-mudahan lah. Ya kedatangan Pak Jokowi ke Buton terbuka mata hatinya apa yang dikatakan Pak Ruslan Buton tahun 2020. Benar. Dia betul-betul lihat Terjadi sekarang. rakyat Buton ternyata begini. Mudah-mudahan. Kalau merasa sebagai presiden rakyat Indonesia. Betul. Bukan presiden sekelompok orang. Bukan presiden sekelompok orang. Jangan karena dikritik kebakaran jenggot. Jangan. Musuhin anak bangsa. Jangan. Kita nggak ada niatnya untuk memerdekakan negara dan negara. Nggak ada. Termasuk pendukung Pak Jokowi, jangan kalian sakit hati kalau kita kritik Pak Jokowi. Gimana? Putih lah kita selamatkan Indonesia. Pak Jokowi kan bukan malaikat, bukan nabi. Jadi ada kesalahannya, jadi kekurangannya kita kritik. Kita ingatkan. Ingatkannya kalian sakit hati lah. Tapi mudah-mudahan beliau setelah nyampe ke Taman Buton pasti akan terbuka pikirannya. Mudah-mudahan. Ada baru Buton jarang didatangi seorang presiden. Jarang. Dan di tempat saya juga tidak. Jarang juga. 2 kali Jokowi datang menjadi Ponto. Sepanjang jadi Ponto Indonesia merdeka belum pernah datang ke sana. Baru Jokowi ini. Padahal di sana Jokowi kalah suaranya. Kalah, jauh Prabowo yang menang. Tapi ya bagaimana Jokowi datang 2 kali? Dia presiden gitu lah.
Jadi nggak ada lagi, berarti dulu pemimpinnya masanya Prabowo nggak ada lagi. Saya presiden. Nah, gitu. jadi ya yang tidak suka Pak Jokowi juga ya jangan juga terlalu bablas. Nyatanya di tempat saya itu Jokowi kalah jauh, Prabowo menang. Tapi sepanjang jadi Ponto berdiri, Indonesia berdiri jadi Ponto 2 kali datangnya Jokowi. Ini masalahnya. 2 kali ya. 2 kali. Peresmian bendungan. Bendungan juga. Luar biasa. Makanya di sana pertanyaan mulai naik. Nah, bagaimana cara menghujat Jokowi di sana kalau udah kayak gitu? Ya kan tentunya berharap lah. Kembali lagi bahwa negeri ini negeri yang sangat besar, negeri ini yang penduduknya sangat banyak dari berbagai macam komunitas, profesi. Bagi orang-orang yang mapan kehidupannya, mungkin mereka tidak terlalu terasa. Ya. Tapi bagi kalangan-kalangan menengah ke bawah, itu sangat harus turun ke jalan, harus tahu ke lapangan seperti apa penderitaan rakyat. Dan kita doakan juga yang sudah mapan, Ya. jangan kalian menghina kami kalau lagi demo. Takutnya kalian jatuh miskin. Betul. Kalau kalian udah jatuh miskin, baru merasakan sulitnya kehidupan. mau demo nggak ada temanmu ya juga. Kadang-kadang. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya kita berbicara. Semoga mungkin rejim penguasa juga mendengarkan tanpa dengan emosional, tanpa dengan pikiran yang kotor. Ya. Kita semua anak bangsa punya niat yang sama untuk membesarkan atau membangun bangsa ini. Kalau kita cuma mau merusak negara ini, bukan begini caranya. gampang lah. Mungkin kami tidak keluar-keluar kalau kami mau merusak negara. Kita latih aja pemuda-pemuda yang ekstrim, yang memang tidak suka muda, latih militan. Saya yakin jauh lebih militan dari tentara karena apa, dia tidak kena HAM. Saya setuju. Kalau kita mau merusak negara ini, Islam. Kalau niat kita negatif, niat kita buruk untuk bangsa ini, untuk menyerang pemerintahan, saya tidak perlu turun ke lapangan. Nggak perlu ngoceh-ngoceh. Lebih baik yang begal-begal kita kumpulin bagaimana cara mencuri, kamu nggak ketahuan. Saya kumpulkan anggota ex-TNI 40 orang paling banyak, udah jadi tuh. Tapi ini aja. Saya. Itu yang sering begal-begal itu. Bagaimana cara mencuri nggak ketahuan, membunuh nggak ketahuan. Tapi bukan itu maksud kita. Ya, tapi kan bukan itu maksud kita. Jadi kalau kami masih teriak-teriak, berarti kan kami masih peduli bangsa, cinta tanah air. Tapi kalau kami diam tapi berpikir aneh-aneh, itu yang lebih rawan sebenarnya itu kalau kita diam. Tapi di balik itu semua ada rencana busuk. Ada rencana busuk. Nggak usah banyak-banyak. Tiap kabupaten kita latih aja 100 orang. Jadi. Jadi. Cari yang kira-kira yang udah mau kelaparan, yang kira-kira benci memang betul sama pemerintah, latih aja polis sedikit. Jadi itu. Jadi gini, kalau kau membunuh nggak ketahuan, nggak ada caranya gini. Kau jangan menggunakan handphone biar tidak terbaca, kan banyak caranya. Ya kan, kalau kita mau merusak nih, kan nggak ada niatnya sama. Nggak ada nih, sama sekali kita hanya bisa ngoci-ngoci dari medsos, lihat turun demo, mengingatkan pemerintah. Memberikan edukasi aja, pemahaman supaya sama itu. Rusak deh kan Sultan kalau kita mau rusak. Kalau niatnya buruk kita pasti jadi lah. Jadi ilmunya abang dipadukan dengan ilmu saya jadi itu. Enggak lah, goyang Indonesia. Saya yakin itu. Kalau cuma mau buat ribut. Kalau niatnya buruk, tapi kan tidak seperti itu. Iya kan, bagaimana cara ngambil senjata di gudang? Semua kelemahan kita tahu. Sebenarnya tidak ada kelemahan, tapi kita tahu caranya. Kita tahu caranya. Tahu caranya. Tuh, tapi kan kita nggak mau begitu, nggak mau. Enggak lah. Enggak. Jadi kalau kita masih cinta NKRI, masih cinta TNI, masih cinta Polri. Iya. Kalau institusi itu betul-betul dikelola sesuai dengan undang-undang sebenarnya. Dan jangan juga jauhi purnawirawan. Bagaimana purnawirawan itu pengabdian lah pendidikan. Jangan dianggap musuh. Tentara, mentang-mentang polisi, jangan dianggap musuh. Jangan dianggap musuh, jangan dicurigai. Wah kacau. Pemikirannya sempit. Meskipun Anda seorang jenderal, tapi kalau mencurigai kami, berarti Anda bukan jenderal. Iya, jangan curigai kami. Ya senior, abang-abang semua janganlah. Betul. Ya, kecintaan kami terhadap institusi TNI melebihi segala-galanya. Termasuk kecintaan kami terhadap NKRI, tidak ada yang bisa membendung itu. Iya. Tidak ada yang bisa membatasi. Tapi kalau ada oknum-oknum yang melanggar ya hukum lah sesuai dengan aturan yang berlaku di TNI Polri. Ya kan, hukum. Ini salah hukum. Itu aja yang diminta. Kalau ada yang ribut TNI Polri, hukum dua-duanya kalau bisa. Iya, setuju. Iya kan? Kita ini purnawirawan hanya bisa melihat dari luar, tapi ya kita masih sama. NKRI harga mati. Udahlah. Bukan NKRI harga naik. NKRI harga naik. Plesetan sekarang seperti itu.
Banyak itu yang dulu itu minta abang latih. Saya bilang, kalau kau pelatih lawan negara, saya yang pertama kali dosa karena apa? Sebagai pelatih itu pun disumpah. Jangan sampai jadi melatih itu untuk kepentingan negara. Makanya abang itu sakit hati dulu itu waktu dituduh melatih ISIS. Fitnahnya sampai di yang fitnah abang pertama kali di negeri ini negara, yaitu kepala bin senior kita Bang Yos. Itu pertama kali yang fitnah abang. Masih ada tuh fitnahnya di Google tuh. Itu Mayor Saleh itu orang yang sakit hati, orang yang tidak baik, orang tidak begini. Saya bilang orangnya. Padahal bin loh. Kepala bin. Kan informasi itu akurat kalau dia bilang. Harus akurat. Kenapa dia memfitnah seperti itu? Fitnah luar biasa. Keji. Ya, tapi saya sudah maafkan senior itulah. Ya kan? Karena kan dibaca sama anak-anak saya, bapak saya begini. Nah, saya juga mau ngomong fitnah keji sekali di situ. Sampai ya, saya bilang kalau Pak Yos mau tahu, saya tanya semua pasukan atau semua perwira pernah ketemu sama saya, kayak gimana saya. Ada juga katanya saya terlibat narkoba di Kalimantan, tugas di Kalimantan aja nggak pernah. Ada yang bilang nyuri emas di Freeport. Kayak gimana cara nyuri emas di Freeport itu? Berbagai macam cara fitnah itu. Cara fitnah itu. Yang ada saya ditawari untuk ikut tes Sesko gratis oleh Freeport. Yang itu yang ada karena saya yang selesaikan Freeport itu. Baru tahu itu yang Freeport lama itu. Saya yang selesaikan Freeport sana itu. Gabungan. Waktu Freeport tidak beroperasi. Tapi difitnah. Sampai saya datangi itu top manajer Freeport di Jakarta Kuningan. Dia langsung ngomong, Pak Saleh waktu keluar dari TNI itu banyak fitnah Pak. Kami nggak bisa apa-apa. Pak Saleh difitnah begini. Oh ya terima kasih. Mudah-mudahan yang fitnah saya selamat ini aja. Abang difitnah. Luar biasa. Di Freeport. Padahal orang Freeport tahu siapa saya. Mendamaikan mereka sampai perusahaan itu beroperasi kembali 6 bulan lumpuh. Oh 6 bulan tidak beroperasi. Abang masuk tak ancam orang. Jalan lagi. 3 hari kemudian jalan. Sampai nama Mayor Saleh itu dikenal sama Richard, pemilik saham terbesarnya Freeport di Amerika. Apa maunya Mayor Saleh bilang? Sampai abang diminta untuk tetap di Freeport dengan mau dikasih uang besar, gaji besar. Abang tolak. Gaji besar nih. Datang ke brigade, maunya itu Mayor Saleh begini. Dan saya nggak mau, saya bilang doakan saja, mudah-mudahan Freeport diambil alih Indonesia. Kelak. Ketemu 7 kepala suku besar di Timika, Papua. Difitnah. Udah makanan itu kita itu fitnah. Makanan. Biasa. Apalagi itu udah melatih kirim ke Surya. Oh malah. Ini bilang janganlah fitnah. Itulah. Kami kalau mau dia jelek kepada negeri ini, buat ribut gampang. Tidak mungkin teriak-teriak di media sosial. Enggak mungkin teriak di media sosial kalau saya mau buat ribut di negeri ini. Ya, ada jutaan anak muda ini yang kalau kalian lihat itu yang militan, yang siap untuk melawan sebenarnya. Cuma saya ingatkan, jangan, ini negara kita rawat. Apalagi yang tidak suka dengan pemerintah. Banyak tuh. Ya. Cuma kan kita tahan-tahan. Jangan, saya ini mantan tentara, didoktrin untuk negara. Nah coba pikiran saya itu ikut seperti mereka, kulatih, nggak usah lama-lama deh. Selesai. 2 bulan makan itu anak. Cari aja yang putus sekolah. Orang-orang yang susah kerja. Orang yang susah kerja daripada dia begal. Tambah lagi ilmunya supaya begalnya itu nggak ini. Arahkan. Saudaramu ini koruptor, saudaramu ini koruptor. Jadi itu. Nah, tungguin di sini. Selesai. Tapi kan kita tidak ada niat begitu kawan ya. Tidak ada. Makanya kami masih keluar-keluar di medsos nih. Pak Sulawesi itu masih keluar-keluar. Jadi tolong jangan benci kami kalau begitu. Kami tidak ada niat untuk makar memberontak negeri, tidak ada. Dan agama pun tidak mengajarkan. Agama kita yang mantan tentara doktrin Jenderal Sudirman sudah jelas. Tidak ada kita mau merontokkan kalian tuh nggak ada. Kalau kita mengingatkan kebijakan yang salah, ya wajib. Ya wajib. Anak bangsa ya wajib mengingatkan kebijakan yang keliru, yang menyimpang.
Mungkin kalau kita masih tentara aktif kan nggak bisa banyak Nggak ngomong bisa. karena satu komando kan. Mumpung kan, Mumpung kita masih sudah purda, punya sudah hak di luar untuk suara, bersuara, ya sudah kembali ke rakyat dan Ya. kita tahu kondisi ya nggak apa-apa lah kayak ngomong, ya kan? Ya. Gimana Pelan? Mantap. Oke lah. Oke, udah? Oke. Mantap ya? Sip. Sip. Doa maju. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.